Sistem replikasi tingkat dewa, bab 11 sampai dengan 15. Bab 11 pindah tempat. Dengan diterimanya Ordo Emas Utama oleh Lin Xuan, penilaian kekuatan bulan ini telah berakhir sepenuhnya. Lin Xuan memasukkan token emas utama ke dalam sakunya, tersenyum, dan berjalan menuruni panggung di bawah pengawasan semua orang di lapangan. Evaluasi kinerja ini sangat bermanfaat. Dia tidak hanya mereplikasi begitu banyak harta karun dan meningkatkan kekuatan serta bakatnya, tetapi dia juga menjadi murid utama keluarga Lin, memastikan bahwa dia tidak akan kekurangan sumber daya kultivasi untuk masa mendatang. Yang lebih penting lagi, sejumlah besar poin energi telah terkumpul, dan poin tersebut akan meningkat lagi dalam periode mendatang. Tidak berlebihan jika menyebutnya sempurna. Tak lama kemudian, mereka tiba di sisi Lin Xiyun. Keduanya mengobrol dan tertawa saat meninggalkan lapangan latihan. Saat Lin Xuan dan Lin Xiyun pergi, semua orang tersadar, menghela napas sejenak, lalu berpisah. Ini mencakup audiens dari berbagai kelompok berpengaruh. Selain itu, mereka sedang terburu-buru, ingin menyampaikan berita penting ini kembali ke faksi masing-masing secepat mungkin. Lin Xuan dan Lin Xiyun berlama-lama sejenak sebelum berpisah. Ayah Lin Xiyun adalah Lin Qiyuan, tetua ketiga keluarga Lin, tetapi dia adalah orang terkuat di keluarga Lin dan bahkan di seluruh kota Qingyu. Status tinggi, tidak seorang pun, bahkan kepala rumah tangga sekalipun, diperbolehkan mendekati kediaman tersebut tanpa izin. Setelah mereka berpisah, Lin Xuan menuju ke halaman rumahnya sendiri. Meskipun ia adalah murid dari garis keturunan utama, orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dia sekarang hanyalah seorang yatim piatu. Untungnya, dia adalah murid jenius dari keluarga Lin, dan dengan pertunangannya dengan Lin Xiyun serta dukungan dari Lin Qiyuan, dia tidak diintimidasi atau dihina. Namun, ketika Lin Xuan sampai di gerbang halaman, dia melihat seorang pendekar bela diri parubaya yang tampak tua mengenakan jubah abu-abu dan beberapa pelayan menunggunya. "Pelayan Lin, ada yang bisa saya bantu?" Lin Xuan membungkuk dan bertanya. Pria parubaya berbaju abu-abu ini adalah pengurus rumah besar keluarga Lin yang sudah tua, yang bertanggung jawab atas sebagian besar urusan sehari-hari. Status mereka juga cukup tinggi. "Tuanku, Anda terlalu memuji saya. Silakan berdiri." Pelayan Lin dengan cepat membantu Lin Xuan berdiri, dan berkata dengan hormat. "Sekarang kau telah menjadi murid utama keluarga Lin, kau tidak bisa lagi tinggal di tempat sederhana seperti ini. Aku di sini untuk membantumu dengan beberapa urusan relokasi. Kau harus pindah ke halaman utama." Meskipun dia adalah kepala pelayan keluarga Lin dan mengelola sebagian besar urusan eksternal, pada akhirnya dia hanyalah seorang pelayan, dan nama keluarga Lin diberikan kepadanya. Dia masih bisa bersikap angkuh saat berhadapan dengan beberapa murid keluarga Lin biasa. Namun, saat menghadapi Lin Xuan, yang pada dasarnya adalah murid utama dari seorang tetua biasa, mereka tidak berani menunjukkan sikap angkuh dan harus sangat hormat. Jadi begitu, Lin Xuan berdiri, agak linglung. Saat pertama kali bertemu Butler Lin, mereka berada pada posisi yang setara, dan dia bahkan harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Lagi pula, pihak lain adalah kepala pelayan seluruh kediaman keluarga Lin, seorang pelayan dekat kepala keluarga Lin, dan seseorang yang dapat berbicara dengan kepala keluarga tersebut. Para murid ini bahkan jarang sekali bertemu kepala keluarga di hari-hari biasa. Namun kini, hanya dalam beberapa hari, situasinya telah berbalik sepenuhnya. Sebaliknya, pihak lain harus menghormatinya, bahkan bersikap hormat. Lin Xuan sangat tersentuh oleh perubahan status yang dramatis tersebut. Semua ini disebabkan oleh kekuatan. Lin Xuan merasakan keinginan yang semakin besar untuk mendapatkan kekuatan. Kemudian, Lin Xuan melanjutkan. "Kalau begitu, mari kita pindahkan. Halaman tempat murid utama tinggal bahkan lebih mewah dan nyaman. Terlebih lagi, tingkat keamanannya bahkan lebih tinggi di dalam area inti keluarga Lin." Lin Xuan tidak punya alasan untuk menolak. "Ya," Butler Lin menjawab dan memberi perintah kepada para pelayan di belakangnya. "Cepat, semuanya pergi dan bantu kepala suku pindah." Kemudian, dipimpin oleh Lin Xuan, mereka memasuki halaman. Sebagian besar perabot dan barang-barang di dalamnya ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya, membawa kenangan dan keterikatan mereka. Lin Xuan tidak keberatan membawa mereka serta. Relokasi ini cukup ramai diperbincangkan di sini. Area tempat halaman Lin Xuan berada juga merupakan area tempat cabang utama keluarga Lin berkumpul dan tinggal. Keributan seperti itu tentu saja menarik banyak orang untuk keluar.
Kerumunan orang berkumpul, dan diskusi pun dimulai. Bukankah ini halaman Lin Xuan? Mengapa kau pindah? Kau belum tahu? Iya. Kudengar dari bocah kecilku itu bahwa Lin Xuan sekarang sudah menjadi orang penting, dia sudah menjadi murid utama. Bagaimana mungkin? Lin Xuan baru berada di tingkat ke-7 penyempurnaan tubuh, bagaimana mungkin dia bisa menjadi murid utama? Kepala klan muda Lin Yun berada di puncak tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh. Bagaimana mungkin ini palsu? Cengerku juga mengatakan bahwa Lin Xuan menantang Lin Yun dan menang, menjadi murid utama yang baru. Jadi, mereka pindah ke kediaman murid utama. Seharusnya memang begitu. Petik 2 petik 2. Suasana di sekitarnya berisik. Saat diskusi berlanjut, kabar bahwa Lin Xuan telah menjadi murid utama yang baru pun menyebar. Para anggota utama keluarga Lin yang berada di lapangan semuanya terkejut. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Butuh beberapa saat bagiku untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Tatapan yang diarahkan ke Lin Xuan tidak lagi acuh tak acuh dan tanpa perasaan seperti sebelumnya. Sebaliknya, hal itu membangkitkan kekaguman, rasa hormat, dan penghargaan. Murid utama memiliki kedudukan yang sama dengan seorang tetua. Selain itu, siapapun yang telah menjadi murid utama memiliki potensi besar dan pasti akan naik ke posisi tinggi dalam keluarga di masa depan. Mereka jauh melampaui mereka. Hal ini tentu saja menimbulkan kekaguman dan rasa iri pada mereka. Tak lama kemudian, beberapa pelayan mengemasi semua barang yang disukai Lin Xuan di halaman. Mereka meninggalkan halaman kecil itu bersama-sama dan menuju ke halaman utama di area inti keluarga Lin. Para anggota utama keluarga Lin di lapangan menyaksikan dari jauh, menghela napas dalam hati. Mulai saat ini, Lin Xuan akan sepenuhnya menjauhkan diri dari mereka. Kedua pihak sudah tidak lagi berada pada level yang sama. Banyak orang merasa menyesal. Siapa sangka Lin Xuan akan menjadi murid utama. Seandainya mereka tahu Lin Xuan adalah seorang jenius, mereka pasti sudah berusaha mendekatinya lebih awal, dan mungkin mereka bisa mendapatkan keuntungan besar di masa depan. Namun kini, Lin Xuan telah pindah dan menetap di kawasan inti. Kesempatan untuk menjilat sudah hilang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kami tiba di area inti, di sebuah rumah besar, di halaman utama. Pelayan Lin dengan cepat menginstruksikan para pelayan untuk mengatur barang-barang yang telah dipindahkan masuk. Butuh beberapa menit lagi untuk menyelesaikan semuanya. Mereka pergi dengan hormat. Setelah berjalan-jalan di sekitar rumah besar itu, Lin Xuan tersenyum. Kediaman ini jauh lebih besar daripada halaman kecilnya yang sebelumnya, lebih dari 2 kali lipat ukurannya. Selain itu, tempat ini juga jauh lebih mewah. Di dalamnya terdapat aula, ruang belajar, kamar tidur, ruang berkebun, gudang, kayu, dan sebagainya. Bisa dikatakan, tempat ini memiliki segalanya. Lin Xuan juga sedikit bersemangat. Sekarang setelah dia tiba di dunia seni bela diri ini, dia akhirnya memiliki rumah yang layak. Yang lebih penting lagi, dari sini, orang dapat melihat kediaman sesepuh ketiga keluarga Lin, Lin Qiuan. Akan jauh lebih mudah untuk bergaul dengan Lin Xiyun di masa depan. Setelah merapikan semuanya, Lin Xuan pergi ke ruang kultivasi. Aku akan menggunakan harta karun yang kusalin dari para ahli bela diri tingkat tinggi keluarga Lin di panggung tinggi hari ini. Tingkatkan kekuatan dan bakat Anda. Peristiwa hari ini semakin menunjukkan kepadanya betapa pentingnya kekuatan di dunia ini. Status, uang, kekuasaan, semuanya hanyalah ilusi, pelengkap kekuatan. Hanya dengan memiliki kekuatan sendiri, sebuah perusahaan dapat bertahan dan menjamin segala hal. Bab 12 Getaran Giok. Di dalam ruang kultivasi, Lin Xuan duduk bersila di atas futon. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Di mimbar tinggi itu, harta karun yang disalin dari anggota berpangkat tinggi keluarga Lin mulai digunakan. Ding, selamat, tuan rumah, bakat kultivasi Anda telah meningkat. Ding, selamat, tuan rumah, Anda telah memperoleh seni bela diri tingkat tinggi level 3, tinju pemecah batu, pada puncak kekuatannya. Ding, selamat, pembawa acara, bakat kekuatan Anda telah meningkat. Petik 2 petik 2. Suara notifikasi sistem yang dingin dan jernih itu terus terngiang di telinga saya. Aura Lin Xuan juga perlahan meningkat. Saat Lin Xuan sedang mengasingkan diri untuk berlatih, seluruh kota Qingyu terguncang oleh kehadirannya. Setelah penilaian kekuatan bulanan keluarga Lin selesai,
para pengamat yang dikirim oleh berbagai pihak, serta warga sipil dan praktisi bela diri independen yang datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut, semuanya pergi seperti biasa. Mereka kembali ke tempat tinggal semula. Setelah kembali, para pengamat dari berbagai faksi segera melaporkan pemandangan yang mereka saksikan selama penilaian kekuatan keluarga Lin dan berita penting yang telah mereka peroleh. Berbagai praktisi seni bela diri dan orang awam juga menggunakannya sebagai topik pembicaraan, menyebarkannya dengan antusiasme yang tinggi. Seketika itu, seluruh kota Qingyu berguncang. Di kota Qingyu, terdapat 4 kekuatan besar yang berdiri berdampingan, kediaman penguasa kota, keluarga Lin, keluarga Wu, dan keluarga Chen. Para jenius terkemuka dari 4 kekuatan besar dikenal sebagai 4 jenius kota Qingyu. Keempat jenius ini sama-sama berbakat dan kuat, semuanya berada di puncak tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh. Dalam faksi masing-masing, mereka semua adalah entitas tingkat atas yang mutlak, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi mereka. Namun, berita yang muncul hari ini telah mengubah hal itu. Selama pemeriksaan bulanan keluarga Lin Xuan, si jenius kecil keluarga itu, mencapai tingkat penyempurnaan tubuh ke-7. Pertama, dia langsung membunuh Lin Lei, yang juga seorang anak ajaib, dengan 1 pukulan. Setelah itu, Lin Hai, salah satu dari 3 jenius keluarga Lin yang berada di tingkat ke-8 penyempurnaan tubuh, dikalahkan meskipun berada di tingkat yang lebih tinggi. Akhirnya, dia menantang Lin Yun, jenius nomor 1 dari keluarga Lin. Dia melampaui 2 alam, mengalahkan Lin Yun, dan merebut gelar jenius nomor 1 dan murid utama keluarga Lin. Berita itu mengejutkan dan membuat kaget semua orang yang mendengarnya. Pertemuan itu dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi dari berbagai faksi yang berpengaruh. Perlu dicatat bahwa Lin Yun, sebagai salah satu dari 4 jenius kota Qingyu, bukanlah kultivator penyempurnaan tubuh tingkat 9 biasa. Ini bukan hanya kuat, tetapi sangat dahsyat, bahkan sebanding dengan kultivator alam pencerahan tahap awal yang lebih lemah. Selain para jenius terkemuka dari 3 kekuatan besar lainnya, hanya sedikit pesaing di antara mereka yang berada pada level yang sama. Terlebih lagi, dia ditantang oleh seseorang yang levelnya lebih tinggi. Namun pada saat ini, berita yang datang adalah bahwa Lin Yun telah ditantang oleh Lin Xuan, yang berada 2 tingkat di atasnya. Dan mereka kalah. Hasil ini hampir menghancurkan pemahaman mereka, membuat mereka tak percaya. Hal yang sama berlaku untuk para pemimpin tertinggi dari berbagai kekuatan berpengaruh. Meskipun mendapat jaminan berulang kali dari bawahan mereka, mereka tetap tidak bisa mempercayainya. Setelah sangat terkejut dan berdiri di sana cukup lama, saya akhirnya tersadar. Para pemimpin dari berbagai faksi berpengaruh, tanpa persetujuan sebelumnya, memobilisasi bawahan dan mata-mata mereka yang menyusup ke keluarga Lin, mencoba segala cara untuk memastikan kebenaran informasi ini. Kota Qingyu tidak besar, tetapi berbagai kekuatan besar di sana tidaklah lemah. Tak lama kemudian, mereka semua menerima umpan balik yang sesuai. Namun, setelah melihat pesan yang dikirim kembali, para pejabat tinggi dari berbagai faksi tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut dan terdiam karena sangat terpukul. Karena semua informasi yang datang dari berbagai saluran, termasuk dari mata-mata yang bersembunyi di keluarga Lin, secara bulat mengkonfirmasi bahwa berita mengejutkan itu benar. Lin Xuan, yang berada di tingkat ke-7 penyempurnaan tubuh, mengalahkan Lin Yun, yang berada di puncak penyempurnaan tubuh, dengan selisih 2 tingkat di atasnya. Dia menjadi jenius nomor 1 dan murid utama baru keluarga Lin. Para pemimpin dari semua faksi sangat terguncang ketika mereka melihat informasi yang dikirimkan kepada mereka. Bagaimana jika sebelumnya mereka ragu dan tidak berani mempercayainya? Sekarang, dengan begitu banyak bukti di hadapan mereka, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya, betapapun enggannya mereka. Setelah keterkejutan awal, para pemimpin dari berbagai faksi, tanpa kesepakatan sebelumnya, mengarahkan pandangan mereka ke keluarga Lin, ekspresi mereka rumit dan penuh emosi. Dia mampu mengalahkan Lin Yun, yang berada di puncak penyempurnaan tubuh, dengan melampaui 2 tingkatan pada level ke-7 penyempurnaan tubuh. Ini sudah membuktikan bahwa bakat Lin Xuan bahkan lebih besar daripada Lin Yun. Terlebih lagi, ini bukan hanya sedikit lebih kuat, tetapi jauh lebih kuat. Lin Yun, sebagai salah satu dari 4 jenius kota Qingyu, berada di peringkat yang sama dengan jenius nomor 1 dari 3 kekuatan besar lainnya. Ini berarti bakat Lin Yun setara dengan bakat para jenius terbaik dari 3 kekuatan besar lainnya.
Sebagai perbandingan, bakat Lin Xuan jelas melampaui bakat keempat jenius asli kota Qingyu. Meskipun Lin Xuan menggantikan Lin Yun dan menjadi salah satu dari 4 jenius baru. Namun pada kenyataannya, dia telah jauh melampaui ketiga jenius lainnya. Dia tidak hanya menduduki peringkat pertama di antara keempat jenius, tetapi dia juga telah mencapai posisi jenius nomor 1 di kota Qingyu. Alih-alih keempat jenius asli tersebut saling bertentangan. Menghadapi situasi ini, para pemimpin dari berbagai kekuatan sangat terkejut dan menghela napas dalam hati. Lin Qiyuan, orang terkuat di kota Qingyu, yang bahkan ditakuti oleh penguasa kota Qingyu, tinggal di keluarga Lin. Kini, jenius nomor 1 kota Qingyu juga muncul di keluarga Lin. Implikasinya sudah jelas. Tampaknya kota Qingyu tidak akan damai di masa depan. Keseimbangan kekuatan di antara 4 kekuatan utama mulai runtuh. Namun, faksi-faksi kecil lainnya, para praktisi bela diri independen, dan rakyat jelata, tidak memperhatikan perkembangan ini. Namun mereka juga terkejut dengan berita itu. Lagi pula, struktur pola dari keempat jenius tersebut tetap tidak berubah selama beberapa tahun. Namun, hari ini, semuanya telah hancur, benar-benar hancur. Hal ini sangat mengejutkan mereka. Tentu saja, bahkan tanpa perhatian dari kekuatan-kekuatan besar, mereka bukanlah orang bodoh dan secara alami akan meragukan keaslian berita ini. Dampak dari berita ini sangat besar. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan seperti kekuatan-kekuatan besar dan hanya bisa mengandalkan trik mereka sendiri atau menunggu waktu untuk membuktikan diri. Namun seiring berjalannya waktu, berita ini semakin menguat dan menjadi semakin intens. Namun, tak satu pun dari kekuatan besar, termasuk istana penguasa kota, keluarga Lin, dan 2 pihak lainnya, yang tampil untuk membantah atau menyangkal tuduhan tersebut. Seolah-olah mereka secara diam-diam menyetujuinya. Sikap ini sudah menjelaskan situasi tersebut. Artinya, kabar menakjubkan itu benar adanya. Seketika itu juga, kota Qingyu kembali diguncang. Berita tersebut telah mencapai puncak popularitasnya. Bahkan di setiap sudut kota Qingyu, orang-orang pasti akan membicarakannya dalam percakapan santai mereka atau setelah makan. Saat ini, popularitas Lin Xuan di kota Qingyu telah mencapai puncaknya. Dapat dikatakan bahwa, selain kepala dari 3 keluarga besar dan penguasa kota Qingyu, hampir tidak ada keluarga lain. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Lin Xuan. Lin Xuan juga dipuji sebagai jenius nomor 1 di kota Qingyu, alih-alih menjadi salah satu dari 4 jenius asli. Waktu berlalu begitu cepat, dan tanpa terasa, beberapa hari telah berlalu. Di dalam ruang meditasi, Lin Xuan melepaskan pukulan dahsyat, serangan telapak tangan bergelombang, dan tendangan kaki awan yang menghancurkan, membuatnya basah kuyup oleh keringat. Klik, pada saat itu, terdengar suara samar dan jernih. Aura yang jauh lebih kuat terpancar dari Lin Xuan dan menyebar ke segala arah. Panggilan, Lin Xuan menghela napas panjang, merasakan energi yang meluap di dalam tubuhnya, senyum muncul di matanya. Akhirnya, aku berhasil menembus ke level ke-9 dari penyempurnaan tubuh. 5 hari telah berlalu sejak penilaian kekuatan sebelumnya. Dia akhirnya mencapai tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh. Dari segi kultivasi, dia layak menjadi murid utama. Bab 13 Terobosan. Lin Xuan terkekeh pelan. Selama 5 hari ini, selain melakukan kultivasi terpencil, ia menghabiskan waktunya berjalan-jalan dan bermain di sekitar kota Qingyu bersama Lin Xiyun. Sebagai jenius nomor 1 keluarga Lin, dan bahkan sekarang jenius nomor 1 kota Qingyu. Reputasinya telah menyebar ke seluruh kota Qingyu, dan banyak orang mengenalnya. Tidak ada penjahat kecil atau orang yang tidak tahu berterima kasih yang berani datang dan pamer, hanya untuk dipermalukan. Mereka benar-benar bersenang-senang. Beberapa hari terakhir ini, saya bermain game dan berlatih kultivasi secara bersamaan, paling lama hanya setengah hari setiap harinya. Meskipun begitu, dia tetap berhasil menembus 2 tingkat kultivasi. Sebelumnya, dia terjebak di tingkat penyempurnaan tubuh ke-7 selama sebulan setelah dia bereinkarnasi ke sini. Pendahulunya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menembus pasar. Kesenjangan yang sangat besar. Hal ini juga membuat Lin Xuan menyadari kekuatan mengerikan dari seorang talenta yang hebat. Awalnya ia hanya memiliki bakat kultivasi tingkat menengah, tetapi sekarang ia memiliki bakat tingkat atas, yang hanya 2 tingkat lagi menuju kesempurnaan. Begitulah cara kerjanya, tak usah dikatakan lagi. Mulai sekarang, saya masih perlu fokus untuk meningkatkan bakat saya.
Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Dan poin energi ini, kamu sudah mengumpulkan 110.000. Lumayan. Melihat jumlah poin energi tersebut, senyum Lin Xuan semakin lebar. Semakin banyak poin energi yang dimilikinya, semakin banyak harta karun yang dapat ia salin, dan semakin cepat kekuatannya akan meningkat, yang membuatnya bahagia. Setelah merapikan semuanya, Lin Xuan melangkah keluar dari ruang kultivasi. Saya pergi ke kamar mandi, membersihkan diri, dan berganti pakaian bersih. Setelah berhasil menembus level ke-9 dari penyempurnaan tubuh, dia langsung mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya. Namun, karena Anda baru saja mencapai terobosan, akan sulit untuk mencapai hasil melalui kultivasi dalam waktu singkat, jadi tidak perlu membuang waktu lagi. Kedua, jika perkiraannya benar, tidak lama kemudian, Lin Xiyun akan datang dan mengajaknya jalan-jalan. Keadaannya sudah seperti ini selama beberapa hari terakhir. Untuk orang ini, yang bisa dianggap sebagai orang kepercayaan terdekatnya dalam hidup ini, Lin Xuan tentu saja tidak akan menolak. Oleh karena itu, kita perlu melakukan persiapan sebelum Lin Xiyun tiba. Seperti yang diharapkan, setelah membereskan semuanya, Lin Xuan tidak perlu menunggu lama. Diiringi tawa yang merdu dan lembut, semilir angin yang harum berhembus. Sesosok tinggi dan ramping dengan fitur wajah yang halus dan murni berjalan melewati gerbang. Saudara Lin Xuan, Lin Xiyun berseru sambil tersenyum. Mereka sudah datang. Lin Xuan menjawab dan kemudian keluar juga. Cih, seketika itu juga, Lin Xuan merasakan tubuh lembut dan harum menerjang ke dalam pelukannya. Saudara Lin Xuan, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Suara merdu Lin Xiyun terdengar jelas. Yuner, sudah lama sekali. Lin Xuan juga dengan lembut menepuk punggung Lin Xiyun. Perasaan tidak nyaman menyelimutiku. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa Lin Xiyun menjadi jauh lebih manja padanya akhir-akhir ini dibandingkan sebelumnya. Jauh melampaui apa yang ada sebelumnya. Lin Xuan tidak merasa terganggu oleh orang yang disukainya bersikap manja, bahkan, dia malah lebih senang. Namun, entah mengapa, selalu ada kesedihan yang membara di hatinya. Hal itu tidak bisa dipadamkan dengan cara apapun. Lin Xiyun memeluk Lin Xuan erat-erat, dan setelah beberapa tarikan napas, Lin Xuan pergi dengan wajah sedikit memerah. Melihat wajah tampan Lin Xuan, dia tiba-tiba berseru. Saudara Lin Xuan, kau telah mencapai tingkat ke-9 dari penyempurnaan tubuh. Ya, kamu juga berhasil menembus batas, kan? Lin Xuan terkekeh pelan, matanya berbinar. Alam pemurnian tubuh, sebuah peningkatan tingkat kultivasi, menghasilkan peningkatan kekuatan fisik dan sirkulasi darah. Namun, jika seseorang tidak secara aktif melepaskan auranya, para praktisi bela diri lainnya, bahkan mereka yang berada di alam pengumpul Qi, tidak akan mudah mendeteksinya. Namun Lin Xiyun bisa tahu bahwa dia telah berhasil menembus pertahanan hanya dengan sekali pandang. Ternyata Lin Xiyun jauh lebih berbakat dari yang dia bayangkan. Kalau begitu, saudara Lin Xuan, kau benar-benar murid utama, bukan hanya dari segi kekuatan. Lin Xiyun tersenyum lembut, ekspresi terkejut terpancar di mata indahnya. 5 hari yang lalu, selama pemeriksaan kekuatan rutin bulanan, tingkat kultivasi saudara Lin Xuan masih berada di tingkat ke-7 penyempurnaan tubuh. 5 hari kemudian, mereka benar-benar berhasil menembus 2 lapisan. Kecepatan kultivasi ini agak cepat. Dia lebih rendah dari semua orang lain. Namun, selama itu masih Lin Xuan Ge miliknya, dia tidak mau repot-repot memperhatikan hal-hal tersebut. Yuner, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Tawa lembut Lin Xuan terdengar hingga ke telinga. Saudara Lin Xuan, aku tidak bisa melakukannya hari ini. Lin Xiyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara berat. Ayahku ingin bertemu denganmu. Maukah kau ikut denganku menemuinya? Nada suara Lin Xiyun mengandung sedikit permohonan. Tentu saja, ini kesempatan bagus untuk bertemu ayah mertua. Saya, Lin Xuan tertawa dan langsung setuju. Apa, aku mengabaikanmu sekarang, Ham? Lin Xiyun tersipu, mengendus, mengguncang lengan Lin Xuan, dan berkata dengan suara genit. Namun mereka tetap tidak melepaskan genggaman, saling berpelukan erat. Setelah itu, Lin Xuan dan Lin Xiyun berjalan menuju kediaman tetua ketiga sambil mengobrol dan tertawa. Di jalan, Lin Xuan tampak santai saat mengobrol dan tertawa bersama Lin Xiyun. Namun, ia sedang melamun. Sebagai murid keluarga Lin, saya telah mendengar tentang ayah Lin Xiyun, Lin Qiuan, jenius nomor 1 di keluarga Lin dan bahkan di seluruh kota Qingyu.
Rumor mengatakan bahwa Lin Qiyuan dan kepala keluarga saat ini, Lin Qixing, tetua pertama, dan tetua kedua awalnya adalah saudara kandung. Ia diharapkan akan mewarisi posisi kepala keluarga. Namun, Lin Qiyuan tidak tega melihat saudara-saudaranya saling membunuh, jadi dia meninggalkan keluarga Lin dan pergi untuk mencari pengalaman. Ketika Lin Qiyuan kembali beberapa tahun kemudian, kultivasinya telah mencapai tahap akhir alam transformasi Qi. Dia langsung menjadi orang terkuat di kota Qingyu, dan bahkan para sesepuh dari dua keluarga besar lainnya serta penguasa kota Qingyu pun tak mampu menandinginya. Kepala keluarga telah dipilih. Meskipun Lin Qiyuan adalah yang terkuat, dia tidak tertarik untuk mengelola keluarga, jadi dia menjadi tetua ketiga keluarga Lin. Berkat pengaruh Lin Qiyuan, keluarga Lin telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dari posisi awalnya sebagai kekuatan besar keempat, yang hampir tergeser dari empat besar, negara ini melesat naik menjadi kekuatan besar kedua. Hal itu bahkan bisa mengancam kediaman penguasa kota. Hal ini semata-mata karena Lin Qiyuan jarang melakukan pergerakan dalam beberapa tahun terakhir, jika tidak, dia pasti sudah menjadi kekuatan nomor satu di kota Qingyu sejak lama. Ketika Lin Qiyuan kembali, selain membawa kembali kultivasinya di alam transformasi Qi, dia juga membawa kembali seorang gadis kecil yang mengaku sebagai putrinya, Lin Xiyun. Adapun ibu Lin Xiyun, Lin Qiyuan tidak pernah menyebutkannya. Tidak ada yang berani bertanya. Selama bertahun-tahun, tugas utama Lin Qiyuan adalah membesarkan Lin Xiyun dengan cara yang tenang dan sederhana. Bahkan kepala keluarga pun jarang bertemu dengan Lin Qiyuan. Apalagi murid keluarga Lin seperti dia. Lin Xuan juga bingung dengan panggilan mendadak dari Lin Qiyuan. Saat Lin Xuan sedang berpikir, mereka tiba tak lama kemudian. Lin Xuan menatap halaman itu, yang bahkan lebih mewah daripada kediaman sang patriark, dan menghela napas dalam hati. Di dunia ini, kekuatanlah yang pada akhirnya berkuasa. Meskipun secara teori kepala keluarga Lin memegang posisi tertinggi, dia tetap merasa rendah diri dibandingkan Lin Qiyuan, yang jauh lebih berkuasa. Anda bisa mengetahuinya dari rumah ini. Saudara Lin Xuan, ayo masuk ke dalam. Suara lembut Lin Xiyun terdengar. Bagus, Lin Xuan menjawab. Kemudian, keduanya berjalan melewati gerbang. Yang terlihat adalah padang rumput yang luas. Sekumpulan kecil bunga di kejauhan. Para pelayan bekerja di mana-mana. Saat melihat Lin Xiyun, mereka semua membungkuk dengan hormat. Bab 14 Pemanggilan. Nona, Tuan Muda, Anda telah tiba. Tuan sedang menunggu Anda di dalam. Seorang pria tua berbaju abu-abu, berwajah ramah dan berpakaian seperti pengurus rumah tangga, datang menghampiri dan membungkuk. Paman Zhou, omong kosong apa yang kau bicarakan? Lin Xiyun tersipu dan berkata dengan suara manis. Ayo pergi. Paman Zhou tersenyum, mengetahui sifat pemalu gadis muda itu, dan tidak berkata apa-apa lagi. Lalu dia memimpin jalan. Tak lama kemudian, kepala pelayan tua itu membawa Lin Xuan dan Lin Xiyun ke sebuah aula yang luas lalu pergi. Di dalam aula, di ujung meja duduk seorang pria paruh baya berpakaian putih, dengan wajah tampan dan kemiripan dengan Lin Xiyun. Meskipun tidak memancarkan aura yang mengintimidasi, ia menyerupai singa yang sedang tidur, menyimpan kekuatan yang menakutkan. Lin Xiyun juga melepaskan lengan Lin Xuan, berjalan ke sisi pria paruh baya berbaju putih, dan berkata dengan suara manis. Ayah, kakak Lin Xuan sudah datang. Pria parubaya berbaju putih itu tersenyum dan dengan penuh kasih sayang menepuk kepala Lin Xiyun. Pada saat itu, Lin Xuan memahami identitas pria parubaya berbaju putih tersebut. Murid Lin Xuan memberi salam kepada tetua ketiga. Seketika itu juga, Lin Xuan membungkuk dengan hormat. Silakan duduk. Suara Lin Qiyuan terdengar. Lin Xuan juga berdiri tanpa sadar, seolah-olah dipandu oleh kekuatan yang tak terlihat. Dalam sekejap, jantung Lin Xuan bergetar hebat. Tampaknya kekuatan tetua ketiga mungkin bahkan lebih besar dari yang dia bayangkan. Kemudian, Lin Xuan berjalan ke sebuah kursi dan duduk. Tatapannya beralih ke Lin Qiyuan. Wajah Lin Qiyuan setajam dan sekasar seolah dipahat dengan pisau dan kapak, membuatnya menjadi idola banyak orang. Namun, yang benar-benar menarik perhatian Lin Xuan adalah panel atribut Lin Qiyuan. Suara mendesing. Nama, Lin Qiyuan. Tingkat kultivasi, tingkat kedua alam kondensasi. Bakat kultivasi tingkat atas, bakat kekuatan tingkat menengah, bakat kecepatan tingkat rendah, bakat atribut logam tajam tingkat rendah, bakat atribut api merah tingkat rendah, bakat dao pedang tingkat rendah.
Seni bela diri, teknik api emas tingkat menengah. Peringkat 5, keberhasilan kecil teknik pedang api merah tingkat menengah. Peringkat 5, keberhasilan kecil tinju pemecah emas tingkat rendah. Peringkat 5, keberhasilan besar teknik penempaan giok tingkat menengah. Peringkat 5, keberhasilan kecil penyeberangan melayang tingkat rendah. Peringkat 5, keberhasilan besar. Harta pribadi, tidak ada. Melihat panel atribut Lin Qiyuan di kehampaan di hadapannya, Lin Xuan sangat terkejut. Bukankah selalu ada rumor bahwa Lin Qiyuan berada di puncak alam transformasi Qi? Tapi sekarang dia sebenarnya sudah berada di tingkat kedua alam kondensasi. Alam bela diri yang dia ketahui terbagi menjadi 9 tingkatan penyempurnaan tubuh, yaitu alam pembukaan titik akupuntur, alam pengumpulan Qi, alam transformasi Qi, alam pemadatan Qi, dan alam pembukaan roh. Alam kondensasi adalah alam yang lebih tinggi daripada alam transformasi Qi. Lin Xuan juga terkejut bahwa Lin Qiyuan telah menembus ke tingkat kedua alam kondensasi tanpa mengeluarkan suara. Jelas bahwa terobosan ini bukanlah hal baru, melainkan sesuatu yang terjadi beberapa waktu lalu. Dahulu, ketika Lin Qiyuan masih berada di puncak alam transformasi Qi, dia adalah orang terkuat di kota Qingyu, dan tidak ada yang bisa menyainginya. Jika berita tentang keberhasilannya menembus alam kondensasi menyebar, para pemimpin dari 3 kekuatan besar lainnya mungkin akan ketakutan. Pada level ini, mereka bahkan tidak perlu lagi memikirkan tentang pertempuran. Kedua pihak sudah tidak lagi berada pada level yang sama. Namun, semua ini tidak menjadi masalah bagi Lin Xuan. Lin Xuan sempat terkejut, tetapi kemudian diliputi kegembiraan. Sesuai dengan yang diharapkan dari orang terkuat di kota Qingyu, panel atribut ini benar-benar mengesankan. Begitu banyak harta karun, dan dengan kualitas yang sangat tinggi. Mereka jauh lebih unggul daripada Lin Qixing, tetua agung, dan anggota berpangkat tinggi lainnya dari keluarga Lin. Lin Xuan tidak punya alasan untuk membiarkan hal-hal ini begitu saja. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Ding, 10.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh bakat kultivasi tertinggi. Ding, 10.000 poin energi terpakai, penyalinan berhasil, diperoleh teknik pedang api merah. Level 5, penyelesaian lebih rendah. Petik 2 petik 2. Dalam sekejap mata, semua harta karun yang diincar Lin Xuan telah disalin oleh Lin Qiyuan. Konsekuensinya adalah semua poin energi yang terkumpul selama beberapa hari terakhir habis digunakan, sehingga hanya tersisa 10.000 poin. Namun, dengan begitu banyak harta karun yang bisa didapatkan, harga ini bukanlah apa-apa. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan tidak seorang pun di lapangan menyadari ada yang tidak beres. Pada saat itu, suara Lin Qiyuan terdengar. Lin Xuan pun tersadar, dia memiliki dasar yang kuat dan layak mendapatkan posisi sebagai murid utama. Lin Qiyuan terkekeh. Dengan penglihatannya yang tajam, ia tentu dapat melihat bahwa fondasi Lin Xuan jauh lebih kokoh daripada Lin Yun dan murid-murid keluarga Lin lainnya. Diperkirakan tidak ada seorang pun di kota Qingyu yang dapat menandinginya. Dengan begitu, dia bisa merasa sedikit lebih tenang. Terima kasih atas pujian Anda, penatua ketiga. Lin Xuan menjawab, bakat seperti itu memang pantas dimiliki Yuner. Lin Qiyuan melanjutkan, ayah, bagaimana ayah bisa melakukan ini? Mendengar itu, Lin Xiyun, yang berdiri di sebelahnya, langsung tersipu, terlihat sangat cantik. Meskipun hubungan mereka sudah jelas. Namun, kata-kata ayahnya tetap membuatnya sedikit malu. Tetua ketiga, yakinlah, Lin Xuan akan memperlakukan Yuner dengan baik dan tidak akan pernah mengecewakannya. Lin Xuan dengan sungguh-sungguh meyakinkannya. Seketika itu, tatapan Lin Xiyun melembut dan tertuju pada wajah tampan Lin Xuan, tak mampu mengalihkan pandangan. Lin Qiyuan mengangguk, lalu menatap Lin Xiyun. Melihat sikap putrinya, dia hanya bisa menghela napas dalam hati. Lalu dia bertanya lagi, dalam setengah bulan lagi, kompetisi 4 kekuatan besar akan diadakan, dan Sekte Awan Mengalir akan merekrut murid. Apakah kamu yakin dengan kemampuanmu? Saya percaya diri, Lin Xuan menjawab dengan suara berat, penuh percaya diri. Sekte Liu Yun adalah salah satu dari 4 sekte utama kerajaan Changyuan, dan kekuatannya sebanding dengan kekuatan keluarga kerajaan Changyuan. Kota Qingyu berada di bawah yurisdiksi Sekte Liu Yun. Setiap 3 tahun sekali, Sekte Liu Yun akan mengirim orang untuk merekrut murid baru. Kompetisi besar di antara 4 kekuatan besar diadakan untuk tujuan ini. Pada saat itu,
generasi murid yang lebih muda dari 4 kekuatan besar akan saling berbenturan untuk menentukan 10 besar. Mereka juga akan mendapatkan tempat untuk masuk ke Sekte Liu Yun. Lin Xuan sudah mengetahui semua ini. Demikian pula, dia benar-benar yakin tentang hal ini. Belum lagi seberapa besar kekuatannya akan meningkat dalam setengah bulan. Bahkan sekarang pun, Anda bisa mengamankan posisi di 10 besar. Lin Qiyuan tersenyum, tampak semakin puas. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan santai lagi, dia mempersilakan Lin Xuan dan Lin Xiyun pergi. Setelah Lin Xuan dan temannya pergi, tanpa mereka sadari, senyum di wajah Lin Qiyuan langsung menghilang. Sebaliknya, yang terasa adalah suasana hikmat dan duka cita. Pada akhirnya, semuanya berakhir dengan desahan. Tampaknya hal itu dipenuhi dengan nostalgia dan keengganan yang tak berujung. Setelah meninggalkan kediaman tetua ketiga, Lin Xuan dan Lin Xiyun meninggalkan keluarga Lin dan melanjutkan jalan-jalan di sekitar kota Qingyu, bermain dan bersenang-senang. Meskipun kota Qingyu hanyalah kota kecil di kerajaan Changyuan, sebenarnya kota ini tidak kalah pentingnya dengan kota setingkat prefektur di kehidupan saya sebelumnya. Terdapat juga banyak lanskap yang aneh dan tidak biasa. Bagaimana mungkin dua seniman bela diri tingkat penyempurnaan tubuh dapat menjelajahi seluruh area dalam waktu sesingkat itu? Keduanya telah berkeliling selama berhari-hari tanpa mengunjungi satu tempat pun yang sama, yang membuat perjalanan itu cukup menyenangkan. Waktu mengalir seperti air, berlalu tanpa disadari. Pada hari-hari berikutnya, Lin Xuan kembali ke rutinitasnya sebelumnya. Di siang hari, ia menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Lin Xiyun, pergi bermain dan berjalan-jalan. Ia menghabiskan malamnya dalam kesendirian, mengembangkan praktik spiritualnya. Sebagai murid utama, pasokan sumber daya bulanannya setara dengan seorang tetua, di samping pil dan ramuan yang awalnya ia salin. Dan kemudian ada bakatnya, yang tak tertandingi di kota Qingyu. Sekalipun Anda hanya dapat meluangkan sebagian kecil waktu Anda untuk bercocok tanam setiap hari, Anda tetap akan membuat kemajuan pesat. Bab 15 Alam Pencerahan. Di dalam ruang meditasi, Lin Xuan duduk bersila di atas futon, mendesak penyebaran teknik penempaan giok. Teknik penempaan giok adalah seni bela diri penempaan tubuh tingkat menengah level 5 yang disalin dari Lin Qiyuan. Ini sangat cocok untuk dikembangkan pada tahap penyempurnaan tubuh dan pembukaan titik akupuntur. Selain itu, unit ini dapat menghasilkan daya yang beberapa kali lebih kuat daripada unit lain pada level yang sama. Namun, permintaan akan sumber daya budidaya relatif tinggi. Untungnya, Lin Xuan memiliki cukup uang, sehingga ia berhasil bertahan hidup. Wah, tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup dari Lin Xuan, membawa serta suara samar. Lin Xuan perlahan membuka matanya dan menatap kehampaan di depannya. Suara mendesing. Sistem replikasi tingkat dewa. Pembawa acara, Lin Xuan. Ranah, tahap awal ranah akupuntur. Bakat kultivasi tingkat atas. Bakat kekuatan tingkat menengah. Bakat kecepatan tingkat rendah. Bakat atribut logam tajam tingkat rendah. Api merah tingkat rendah. Tanah tebal tingkat rendah. Air berat tingkat rendah. Angin kencang tingkat rendah. Bakat ilmu pedang tingkat rendah. Seni bela diri, teknik api emas tingkat menengah. Peringkat 5, keberhasilan kecil teknik pedang api merah tingkat menengah. Peringkat 5, keberhasilan kecil teknik penghancur giok tingkat menengah. Peringkat 5, keberhasilan kecil tinju pemecah emas tingkat rendah. Peringkat 5, keberhasilan besar penyeberangan melayang tingkat rendah. Peringkat 5, keberhasilan besar. Poin energi, 179.000. Ruang pribadi, 21. Melihat kehampaan di hadapannya, panel atribut yang berubah drastis, dan merasakan kekuatan yang lebih besar lagi di dalam tubuhnya, Lin Xuan tersenyum. Selama 2 minggu terakhir, saya terus berlatih teknik penempaan giok, untuk memperkuat fisik dan meningkatkan tingkat kultivasi saya. Dia akhirnya berhasil menembus dari tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh ke tahap awal alam akupuntur. Jadi, semua itu tidak sia-sia. Merasakan kekuatan di dalam tubuhnya, beberapa kali lebih kuat daripada puncak penyempurnaan tubuh, senyum Lin Xuan semakin lebar. Kompetisi besar di antara 4 kekuatan utama akan dimulai dalam 3 hari. Saya penasaran berapa banyak lagi titik akupuntur yang bisa saya buka dalam 3 hari ini. Lin Xuan bergumam pelan. Tahap pembukaan titik akupuntur adalah proses membuka titik-titik akupuntur di dalam tubuh. Semakin banyak titik akupuntur yang Anda aktifkan,
semakin kuat Anda jadinya. Kali ini, sekali lagi, itu disebabkan oleh tingkat tinggi seni bela diri penguatan tubuh, ditambah dengan bakat kultivasinya yang luar biasa. Kali ini, dia juga langsung memperkuat tingkat kultivasinya setelah mencapai terobosan. Setelah itu, Lin Xuan terus membenamkan dirinya dalam kultivasi. Waktu berlalu cepat. 3 hari berlalu begitu cepat. Pagi buta, sinar matahari yang hangat masuk melalui jendela. Di dalam ruang meditasi, Lin Xuan perlahan berdiri. 12 titik akupuntur telah dibuka. Lin Xuan merasakan kekuatan di dalam tubuhnya, yang beberapa kali lebih kuat daripada 3 hari yang lalu, dan senyum terukir di wajahnya. Saya tidak tahu apakah itu karena kompetisi sudah dekat dan mereka perlu meningkatkan kekuatan mereka. Atau karena alasan lain, Lin Xiyun tidak datang menemuinya lagi selama 3 hari itu. Dia tidak bisa pergi ke kediaman tetua ketiga. Kemudian, ia menggunakan 3 hari tersebut untuk bercocok tanam dalam pengasingan. Dia membuat terobosan demi terobosan, membuka total 12 titik akupuntur. Kekuatannya juga meningkat beberapa kali lipat. Dengan kekuatan ini, Lin Xuan menjadi semakin percaya diri menghadapi persaingan yang akan datang di antara 4 kekuatan besar. Sayangnya, sumber daya yang awalnya ditujukan untuk murid utama, serta pil dan ramuan yang ia salin, semuanya telah habis digunakan. Setelah membereskan semuanya, Lin Xuan meninggalkan halaman kepala suku dan menuju ke arena bela diri. Hari ini adalah hari kompetisi besar di antara 4 kekuatan utama, dan para ahli bela diri dari Sekte Awan Mengalir juga akan merekrut murid. Seluruh generasi muda murid keluarga Lin harus berkumpul di tempat latihan bela diri. Dipimpin oleh kepala keluarga, mereka pergi ke rumah besar penguasa kota untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar tersebut. Lin Xuan sudah diberitahu tentang hal-hal ini oleh kepala pelayan tua itu. Kami tiba tak lama kemudian. Lin Xuan mengangkat alisnya, melihat sekeliling ruangan, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Dia pikir dia sudah datang cukup awal. Aku tidak menyangka akan selarut ini. Pada saat itu, sejumlah murid telah berkumpul di tempat latihan. Bahkan anggota keluarga Lin yang berpangkat tinggi, kepala keluarga, tetua pertama, dan tetua ketiga semuanya hadir. Ketika para murid melihat Lin Xuan tiba, semua mata mereka tertuju padanya, ekspresi mereka dipenuhi kekaguman. Mereka secara sukarela memberi jalan bagi kami. Lin Xuan kemudian berjalan lurus ke depan. Sebagai murid utama, dia juga merupakan pemimpin tim, bersama dengan beberapa anggota berpangkat tinggi dari keluarga Lin, dan harus berjalan di barisan depan. Datanglah paling depan, saudara Lin Xuan, Lin Xiyun, yang berdiri di sebelah Lin Qiyuan, terkekeh dan pergi ke sisi Lin Xuan, memeluk lengannya. Yuner, Lin Xuan juga tersenyum. Melihat ini, Lin Qiyuan tampak tak berdaya. Namun, Patriark Lin Qixing, Tetua Agung, dan anggota berpangkat tinggi lainnya dari keluarga Lin memiliki fokus yang berbeda. Lin Xuan, kau telah mencapai alam pencerahan. Tiba-tiba, ekspresi Lin Qixing sedikit berubah, dan dia berseru kaget. Suara mendesing. Seketika, semua mata tertuju pada Lin Xuan. Lin Xuan mengangguk dengan tenang. Suasana menjadi hening sejenak. Suasana langsung menjadi ribut. Seruan kaget serentak memenuhi udara. Dia berhasil mencapai alam pencerahan. Bagaimana mungkin? Baru kurang dari sebulan. Sebelumnya aku berada di level ke-7 penyempurnaan tubuh, dan sekarang aku telah menembus ke alam akupuntur. Bukankah itu berarti aku telah menembus 3 level berturut-turut, menambahkan seluruh alam utama? Petik 2 petik 2. Kerumunan orang ramai berdiskusi, menatap Lin Xuan dengan tak percaya. Karena kecepatan kultivasi seperti itu terlalu cepat, hampir di luar imajinasi mereka. Bahkan anggota keluarga Lin yang berpangkat tinggi, termasuk kepala keluarga dan tetua tertua, menunjukkan ekspresi terkejut. Kecepatan budidaya ini juga melebihi ekspektasi mereka. Awalnya, mereka mengira akan bagus jika Lin Xuan bisa mencapai tingkat penyempurnaan tubuh ke-9 dalam waktu setengah bulan. Namun kini, ketika Lin Xuan tiba, aura yang dipancarkannya jelas berada di alam pembukaan titik akupuntur. Selain itu, situasinya jelas sudah stabil. Jelas bahwa terobosan ini bukanlah hal baru, melainkan sesuatu yang terjadi beberapa waktu lalu. Seketika itu juga, para anggota senior, keluarga Lin menjadi semakin terkejut. Lin Hai, yang berdiri di samping tetua agung, juga tercengang,
pupil matanya terbuka lebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Barulah ketika suara bising dari lapangan mulai terdengar, saya tersadar. Matanya menunjukkan rasa takut, dan dia cepat-cepat bersembunyi di balik tetua agung, takut Lin Xuan akan menyadarinya. Untuk bisa masuk 10 besar dalam kompetisi dan mengamankan posisi. Selama 2 minggu terakhir, tetua agung telah memberinya banyak pil berharga untuk membantunya meningkatkan kultivasinya. Dia juga berhasil menembus ke tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh. Awalnya, dia berpikir bahwa ini akan memungkinkannya untuk bersaing dengan Lin Xuan, yang berada di tingkat penyempurnaan tubuh ke-7. Ternyata, Lin Xuan tidak berada di tingkat pemurnian tubuh ke-7 atau ke-8 seperti yang dia bayangkan, bahkan tidak sampai tingkat ke-9. Sebaliknya, dia telah menembus dari tingkat pemurnian tubuh ke-7 ke alam akupuntur. Kecepatan kultivasi yang mencengangkan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar atau lihat sebelumnya, dan dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Namun itu terjadi tepat di depan mata saya, dan bahkan kepala keluarga pun mengakuinya, jadi bagaimana mungkin itu ilusi? Saat ini, meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tidak punya pilihan lain selain mengatakannya. Perbedaan antara alam pencerahan dan alam penyempurnaan tubuh sangat besar, keduanya tidak berada pada tingkatan yang sama. Selain itu, Lin Xuan mampu mengalahkan Lin Yun, yang berada di tingkat penyempurnaan tubuh ke-9, ketika ia sendiri berada di tingkat penyempurnaan tubuh ke-7. Saat ini, setelah berhasil menembus alam pencerahan, kekuatannya telah meningkat secara dramatis. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Lin Xuan? Pikiran awal untuk melawan langsung sirna. Dia diam-diam bersembunyi di belakang tetua agung, berdoa agar Lin Xuan tidak menyadarinya. Meskipun tetua agung, patriark, dan banyak anggota keluarga Lin berpangkat tinggi lainnya hadir, Lin Hai tahu bahwa Lin Xuan tidak akan berani menyentuhnya. Namun saat ini, dia sangat ketakutan oleh kecepatan kultivasi Lin Xuan yang mengerikan sehingga dia hanya ingin bersembunyi dari Lin Xuan dan tidak bisa memikirkan hal lain.